Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 545 Keterampilan Rahasia Penguatan Bertahap. Di langit, Zhang Tianyi menjadi semakin kuat. Api yang awalnya membumbung kemana-mana kini berubah menjadi baju besi berwarna biru yang membara tanpa henti dan menyelimuti tubuhnya. Bahkan pedang kayu ilahi di tangannya pun terbungkus oleh api berwarna biru. Pada saat itu juga, dia bagaikan dewa perang yang dibentuk oleh api berwarna biru. Dia tampan dan perkasa, dan juga sangat sombong. Zhang Tianyi ini sangat kuat. Dia benar-benar menguasai metode yang sangat kuat. Kenyataannya, tidak hanya orang-orang yang menonton, bahkan orang-orang dari dinasti Jiang pun mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kekuatan Zhang Tianyi. Kekuatan sekuat ini, mungkinkah Zhang Tianyi benar-benar tubuh ilahi? Beberapa orang bahkan menduga apa yang dimiliki Zhang Tianyi adalah tubuh ilahi. Ini adalah teknik misterius terlarang. Tiba-tiba, leluhur tua dinasti Jiang berbicara. Ayah, apa yang dia kembangkan benar-benar teknik misterius terlarang. Bisakah kekuatan sekuat itu benar-benar diperoleh dengan teknik misterius terlarang? Kaisar dinasti Jiang bertanya dengan kaget. Sebenarnya, dia pernah menduga bahwa apa yang dikultivasikan Zhang Tianyi kemungkinan adalah teknik misterius terlarang, dan kenyataannya, dia juga pernah melihat beberapa orang yang mengkultivasikan teknik misterius terlarang, namun tidak ada satupun yang mampu mengkultivasikan hingga mencapai kondisi sempurna seperti Zhang Tianyi. Dan justru karena kesempurnaannya, hal itu membuatnya merasa ragu. Ragu bahwa kekuatan yang digunakan Zhang Tianyi bukan dari teknik misterius terlarang. Seharusnya itu adalah teknik misteri terlarang. Namun, kekuatan teknik misteri terlarang ini telah dia pahami sepenuhnya. Dia tidak sederhana, tidak sederhana. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang yang mampu menguasai teknik misterius terlarang dengan sempurna. Tidak heran bahkan Jiang Wuxiang tidak bisa mengalahkannya. Leluhur tua dinasti Jiang berkata dengan tegas. Pada saat yang sama, di wajahnya, dia juga menunjukkan ekspresi kagum. Karena, teknik misterius terlarang bukanlah sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh orang biasa. Bagaimanapun, itu adalah teknik yang memungkinkan seseorang memperoleh kekuatan yang sebanding dengan kekuatan dari tubuh ilahi. Jika semua orang bisa mengolahnya, maka tidak akan ada orang lemah di dunia ini. Jadi, teknik misterius terlarang sangat sulit untuk diolah, dan banyak orang akan mati begitu mereka mulai. Bahkan jika ada orang yang berhasil mengolahnya, mereka tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan teknik misterius terlarang. Jadi, sangat sulit untuk menghindari pembatasan terhadap kekuatan yang diperoleh dari teknik misterius terlarang. Terlebih lagi, ada perbedaan kekuatan untuk teknik misterius terlarang, dan yang dikuasai Zhang Tianyi jelas merupakan teknik yang sangat kuat. Namun, semakin kuat teknik misterius terlarang, semakin sulit untuk mengendalikannya. Mampu menguasai teknik misterius terlarang yang begitu kuat dengan sempurna juga menunjukkan kekuatan Zhang Tianyi sendiri. Jadi, itulah sebabnya meskipun Jiang Wuxiang kalah dari Zhang Tianyi, hal itu membuat leluhur tua dinasti Jiang merasa bahwa itu masuk akal, karena Zhang Tianyi benar-benar sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka bahwa Zhang Tianyi akan sekuat ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Chu Feng akan menangani ini. Atau apakah itu berarti bahwa Zhang Tianyi benar-benar lebih unggul dari Chu Feng? Setelah mendengar kata-kata leluhur tua dinasti Jiang, semua orang memandang Zhang Tianyi dengan pandangan lain, dan merasa bahwa anak itu benar-benar bukan karakter yang sederhana. Mereka bahkan merasa jika Zhang Tianyi tidak diselimuti oleh cahaya Chu Feng, jika Chu Feng tidak ada, mungkin dia akan menjadi eksistensi yang paling menyilaukan di benua 9 provinsi. Bocah Zhang Tianyi ini memang punya beberapa keterampilan, tapi itu sudah menjadi metode terkuatnya, tapi saudaraku belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika saudaraku menggunakan semua yang dimilikinya, Zhang Tianyi pasti akan kalah. Raja monyet mengerikan itu melotot tajam ke arah kerumunan, seolah mengejek ketidaktahuan mereka. Adapun sang pendiri naga biru, dengan senyum tipis di wajahnya, dia menatap ke langit, tidak berbicara, namun tatapannya tertuju pada tubuh Chu Feng. Junior Chu Feng, jangan menahan apapun. Gunakan petir yang kau pegang untuk mengakhiri pertarungan ini. Tiba-tiba, Zhang Tianyi mengirimkan pesan mental dan berkata, sialan. Bocah ini benar-benar sombong. Chu Feng, jangan beri dia muka. Gunakan kekuatan petirmu, tingkatkan kultivasimu ke tingkat 6 alam surga, dan tekan bocah ini ke tanah dengan satu jari. Mari kita lihat apakah dia berani sombong. Wajah kecil Egi memerah sepenuhnya saat dia melolong marah. Mendengar perkataan Egi, Chu Feng hanya tersenyum tipis. Jika dia menggunakan kekuatan petir di tubuhnya dan meningkatkan kultivasinya, tentu saja, dia bisa dengan mudah mengalahkan Zhang Tianyi saat ini. Bahkan jika dia menggunakan satu petir emas, dia bisa menang. Namun, dia tidak ingin melakukan itu. Dia ingin melakukan perbandingan kekuatan dengan metodenya sendiri ketika mereka berdua berada pada level kultivasi yang sama karena dia merasa hanya dengan begitu pertarungan bisa berlangsung adil.
Senior Zhang, aku tidak akan menggunakan kekuatan petir untuk meningkatkan kultivasiku, tetapi begitu pula aku tidak akan menahan apapun. Aku akan melawanmu dengan kekuatan penuhku. Chu Feng tersenyum, tetapi tatapannya menjadi serius. Tiba-tiba, dengan sebuah pikiran, lapisan gas hijau samar keluar dari tubuhnya. Selain itu, gas itu mulai berubah dengan cepat, dan pada akhirnya, menjadi layar cahaya hijau samar melingkar. Dan di atas layar cahaya itu, terukir sebuah gambar. Itu adalah monster yang sangat aneh, dan alasannya adalah karena monster itu adalah kura-kura besar, tetapi di tubuhnya, bahkan ada seekor ular besar yang melilitnya. Seolah-olah keduanya adalah satu, dan itu sangat mengerikan. Yang terpenting adalah bahwa gambar itu bukan hanya sekadar gambar. Bahkan ada dua pasang mata berwarna merah darah, dan lebih jauh lagi, kedua pasang mata itu berputar. Mereka pertama-tama melihat Zhang Tianyi, mereka benar-benar melihat kerumunan di bawah. Lebih jauh lagi, ketika kakinya bergerak, ia benar-benar mulai berjalan di dalam layar cahaya melingkar. Monster itu bukan hanya sebuah gambar, ia benar-benar sebuah entitas yang memiliki sifat spiritual. Ya Tuhan, apa itu? Tidak hanya memiliki sifat spiritual yang nyata, benda itu juga memancarkan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat itu, semua orang tercengang. Mereka tercengang oleh teknik armor kura-kura hitam milik Chu Feng karena mereka tidak hanya melihat perisai yang sangat aneh dan memiliki sifat spiritual, mereka bahkan merasakan bahwa perisai itu tidak dapat dihancurkan. Asteris mengaum gelombang asteris. Tak lama kemudian, Chu Feng membuka kedua tangannya, lalu terdengar suara gemuruh. Namun, yang paling mengejutkan adalah di dalam lengan Chu Feng, cahaya putih benar-benar menyebar keluar. Akhirnya, cahaya putih keluar dari teknik armor penyu hitam dan berubah menjadi dua cakar monster besar. Panjang masing-masing cakar mencapai puluhan meter, dan bahkan cakarnya beberapa meter panjangnya, seolah-olah itu adalah sabit besar. Dan mereka yang bermata tajam dapat melihat bahwa itu bukanlah cakar monster, melainkan dua cakar harimau putih. Karena bulu putihnya yang berkilau dan serangan harimau hitam legam, itu menunjukkan bahwa itu tidak diragukan lagi adalah harimau putih. Namun mereka tidak berani memastikan karena bukan hanya dua cakar harimau putih itu besar sekali, tetapi juga memancarkan aura mengerikan yang dapat merobek segalanya, seolah-olah tidak ada yang dapat menghentikan serangan mereka. Keterampilan bela diri apa yang sebenarnya sekuat ini? Dalam hidupku, aku belum pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu mengerikan. Semua orang tercengang oleh teknik armor kura-kura hitam milik Chu Feng dan teknik pembantaian harimau putih miliknya karena keduanya memancarkan aura ofensif dan defensif, keduanya sama-sama sangat kuat.